Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan beri. Biarlah Engkau pimpin dan sertai langkah kami sepanjang hari ini. Kiranya kebenaran firman-Mu yang akan kami renungkan menjadi sebuah pembekalan dalam kami menjalani hidup sepanjang hari ini. Biarlah kami berpatokan pada kebenaran-Mu, kami menyimpannya dalam hati, merenungkannya, dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita hari ini adalah kehidupan kita adalah kesaksian. Saya akan membacakan Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita, sehingga memberi terang kepada semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, hidup kita, Alkitab mengatakan, adalah surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca, dapat dilihat, disaksikan oleh semua orang lainnya yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu, sebagai orang yang sudah ditebus oleh Kristus, kehidupan kita harus adalah kehidupan yang menyaksikan tentang kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan praktis kita setiap hari. Nah, hari ini kita akan merenungkan bagaimana kehidupan kita itu dapat menjadi sebuah kesaksian yang memuliakan Allah, yang menyenangkan hati Tuhan, yang berdampak dalam kehidupan sesama. Tadi di ayat yang ke-16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Oleh sebab itu hari ini kita akan merenungkan 3 hal bagaimana kehidupan kita dapat menjadi sebuah kesaksian. Yang pertama, kehidupan kita dapat menjadi sebuah kesaksian waktu terang kita bercahaya di depan orang. Bukankah kita sebagai orang percaya ada terang Kristus di dalam kehidupan kita? Nah, terang orang percaya ini tidak bisa disembunyikan. Ayat ke-14 mengatakan begitu. Bahkan kota yang terletak di atas gunung pun ya tidak bisa disembunyikan. Akan kelihatan dari tempat yang lainnya. Demikian juga dengan kehidupan kita, terang orang percaya itu nggak bisa disembunyiin. Natur alamiah dari orang yang sudah dimerdekakan dari dosa, hidup dalam terang Tuhan adalah apa? Dia memancarkan terangnya Tuhan. Ya. Dan terang orang percaya berdampak bagi sekitarnya. Jadi, kehidupan kita sebagai orang percaya bukannya ditutupin, bukan menjadi sebuah hal yang malu aku orang Kristen, malu nggak mau dilihat, nggak mau disaksikan kepada dunia. Enggak, justru karena kita ya telah diperbaharui hidupnya, ada terang Kristus di dalam kehidupan kita. Kita dimampukan untuk membawa sinar Tuhan itu ke dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia. Sehingga apa? Terang orang percaya berdampak bagi sekitarnya. Jadi, kehidupan kita tuh menjadi sebuah kesaksian waktu terang kita bercahaya di depan orang. Nah, sudah belum engkau membagikan terang yang ada dalam hidupmu kepada dunia sekitarmu? Tidak disembunyikan, tapi terangmu itu berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Yang kedua, bagaimana kehidupan kita dapat menjadi sebuah kesaksian waktu mereka melihat perbuatanmu yang baik. Seperti garam yang memberi rasa, demikianlah orang percaya memberi pengaruh yang baik dan menjadi berkat dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu, fungsi garam itu memberi rasa, mengasinkan, mempengaruhi, mengawetkan, ya, menjadi berkat bagi lingkungan yang ada di sekitarnya. Orang percaya juga begitu. Kita memberi pengaruh yang baik, kita menjadi berkat dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, sudah belum kita memberi pengaruh yang baik? Sudah belum kita menjadi berkat dalam kehidupan kita sehari-hari? Karena kita ini memberi rasa, kita ini memberi pengaruh. Tentu saja, rasa dan pengaruh itu karena kita ada di dalam Kristus. Makanya kita dimampukan untuk memberi rasa. Rasa yang berbeda dengan rasa dunia yang berdosa. Memberikan pengaruh yang berbeda dengan pengaruh dunia yang berdosa. Kita membawa rasa dan pengaruh itu menolong orang kembali ke dalam jalan yang semula, yaitu jalan kasih karunia di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun garam yang menjadi tawar tentu tidak berdampak, bukan? Garam baru bisa mempengaruhi kalau ia tetap asin. Nah, sekarang gimana kalau orang Kristen kehilangan rasanya, kehilangan asinnya? Ya. Orang percaya perlu tetap dekat dengan Tuhan agar hidupnya bisa terus berdampak. Kalau enggak, orang percaya juga kehilangan rasa asinnya. Tidak lagi bisa mempengaruhi, tidak lagi bisa memberi rasa yang berbeda, tidak lagi bisa membawa sebuah pengaruh yang baik. Kalau apa? Kalau ia tidak tetap dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu, kalau mau tetap asin, harus tetap dekat sama Tuhan. Kalau mau terus memberi rasa, kita harus terus dekat sama Tuhan. Supaya kita peka terhadap apa yang Tuhan mau. Dan apa yang Tuhan mau, itu yang kita lakukan. Itulah kesaksian kita. Itulah ya terang dan garam yang Tuhan ingin untuk kita praktikkan di dalam kehidupan kita. Nah, yang ketiga, bagaimana kehidupan kita dapat menjadi sebuah kesaksian? Waktu kapan? Waktu orang yang melihat kehidupan kita memuliakan Bapa di sorga. Senang nggak kalau orang melihat cara hidup kita yang percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan, terus mereka bilang, ih seneng ya lihat orang Kristen, ih seneng ya lihat hidup kamu, ih aku diberkati lewat kehidupan kamu, aku mau kenal dong siapa Tuhan kamu, wah aku mau deh mengikuti cara hidupmu, karena engkau mengikuti cara hidup yang takut akan Tuhan. Seneng nggak kalau ada orang yang berkata seperti itu kepada kita? Tentu kita senang, bukan? Nah, kehidupan kita biar menjadi sebuah kesaksian waktu orang melihat kehidupan kita memuliakan Bapa di sorga. Sebab tujuan dari menjadi garam dan terang dunia bukanlah bicara tentang siapa kita, tapi bicara tentang siapa Tuhan. Tujuan akhirnya bukan ini loh saya yang memberi rasa, ini loh saya yang memberi pengaruh, ini loh saya yang membawa terang, memberikan cahaya, bukan tentang saya, tapi bicara tentang Tuhan yang telah menerangi kita, yang telah menjadi garam buat kita lebih dulu, sehingga kita dimampukan untuk menunjukkan sebuah kesaksian yang baik. Ya. Inilah tujuan hidup kita, memuliakan Bapa yang di surga. Waktu kita menjadi terang, waktu kita menjadi garam, kita memuliakan Bapa yang di surga. Ini tujuan hidup kita. Kita memuliakan Bapa kita yang di surga. Dan inilah kesaksian kita, agar orang lain di sekitar kita dapat mengenal Tuhan melalui diri kita. Jadi waktu orang melihat kehidupan kita itu memuliakan Bapa di sorga, ini menjadi sebuah kesaksian kita yang membawa mereka, yang menolong mereka untuk kenal siapa Tuhan yang kita sembah. Bagaimana mereka bisa percaya bahwa Tuhan itu baik kalau yang kita lakukan adalah hal yang jahat kepada sesama? Bagaimana mereka dapat terdorong untuk menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan kalau kita setiap hari juga memakai kekuatan kita sendiri, menggantungkan kekuatan kita sendiri untuk menjalani hidup kita? Keputusannya keputusan kita, bukan keputusan yang berdasarkan bergumul bersama dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan beberapa hal. Yang pertama, apakah kita menyadari bahwa kehidupan kita adalah sebuah kehidupan yang menyaksikan tentang Kristus? Kalau engkau menyebut dirimu adalah orang percaya, maka engkau harus sadar bahwa hidupmu adalah hidup yang menyaksikan Kristus. Engkau menjadi terang, engkau menjadi garam, engkau sedang menyaksikan Kristus. Oleh sebab itu berhati-hati dengan apa yang sedang kau lakukan. Yang kedua, bagaimana kesaksian hidup kita itu menjadi kesaksian yang menyenangkan hati Tuhan? Apakah kesaksian hidup itu menjadi sebuah perjalanan yang dijalani dengan kekuatan sendiri, atau menjadi sebuah perjalanan yang
dijalani dengan sebuah penyerahan kepada Tuhan. Tuhan, hidupku adalah hidup karena anugerah-Mu. Oleh sebab itu, aku mau hidup menjalaninya sesuai dengan anugerah-Mu. Beri aku kepekaan, tambahkan aku ketulusan, sehingga waktu aku melakukannya, jangan aku meninggikan diri sendiri. Tapi waktu aku melakukannya, aku boleh meninggikan Tuhan. Lalu yang ketiga, bagaimana kesaksian kita itu berdampak bagi sesama dan menolong mereka mengenal Tuhan. Apa yang kau lakukan, tidakkah kau rindu? Itu dapat menginspirasi hidup orang lain, dapat membawa terobosan dalam hidup orang lain, dapat Tuhan pakai untuk mengubah hati mereka, mengubah pemikiran mereka, sehingga mereka yang letih lesu berbeban berat tiada berdaya menjalani kehidupan, memperoleh semangat dan kekuatan, ada pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Dan kehadiran saudara di situ adalah kehadiran yang mengubahkan, karena Tuhan memakai hidup saudara untuk menjadi alat di tangannya. Bagaimana kesaksianmu itu berdampak bagi sesama dan menolong mereka mengenal siapa Tuhan yang engkau percaya. Mari jadikan kehidupan kita sebagai sebuah kesaksian yang memuliakan Tuhan, dan jalanilah hari ini dengan sebuah ucapan syukur, sebab ucapan syukur adalah awal dari sebuah kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, biarlah Engkau yang menolong setiap kami sepanjang hari ini, bahkan hari-hari berikutnya. Kehidupan kami bukan cuma sekedar kehidupan yang kami jalani seorang diri, tapi menjadi sebuah kehidupan yang kami jalani bersama dengan Tuhan, menjadi sebuah kehidupan yang memiliki tujuan. Tujuannya adalah kami dimampukan oleh Tuhan untuk menerangi, untuk menggarami, untuk membagikan kehidupan kami sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang menerima anugerah Tuhan, sebagai orang-orang yang dikasih kesempatan untuk menunjukkan karya Tuhan yang indah bagi dunia ini. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kehidupan kami boleh menjadi kehidupan yang terus-menerus menyaksikan Tuhan. Jagalah pikiran kami, jagalah perkataan kami, jagalah tindakan kami, supaya lewat semuanya itu Engkau dimuliakan, dan apa yang kami lakukan menjadi sebuah kesaksian tentang Tuhan. Sertai apa yang kami lakukan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap semangat menjalani hari ini. Tuhan Yesus menyertai.